Sampai dengan bulan Mei tahun ini sudah ada 39 emiten yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, ya tempat kita membeli saham. Dan kabarnya masih ada 45 emiten lagi yang antri untuk IPO sampai akhir tahun 2023 nanti. Yang harus kita waspadai adalah tidak semua saham IPO bagus dan tidak sedikit pula saham-saham IPO ini yang akhirnya jatuh ke level gocap dan membuat para investor nyangkut. Di video kali ini saya akan merangkum saham-saham IPO yang akhirnya sampai sekarang masuk ke level gocap dari tahun 2019 sampai bulan Mei 2023 ini. Termasuk berapa jumlah atau nilai uang yang nyangkut di saham-saham IPO gocap ini. Pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Oke, dimulai dari tahun 2019 lalu ya, yang dimana tahun 2019 lalu bursa melakukan IPO sebanyak 55 emiten. Dari 55 emiten tersebut, 15 emitennya masuk dalam pemantauan khusus dan dari 15 emiten yang masuk ke pemantauan khusus, sebanyak 12 emitennya akhirnya jatuh ke level gocap sampai sekarang. Nah, 12 emiten tersebut apa saja teman-teman bisa cek di slide berikut. Oke, ini adalah 12 emiten yang IPO di tahun 2019 dan sekarang masuk ke level gocap, yaitu ada Real. Ya, Real kita tahu ya, saham ini pernah menjadi saham kontroversi karena dipromosikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ya, dan akhirnya pun sekarang masuk ke level gocap. Kemudian ada ESIP, ada WOWS, BAPI, ARKA, Kota, NV, POSA, HRME, CPRI, MTPS, dan HDIT. Dan total emisi dari 12 emiten yang IPO tahun 2019 adalah sebesar 2,2 triliun rupiah. Artinya ada duit 2,2 triliun yang sekarang nyangkut gak bisa keluar. Oke, kemudian di tahun 2020-nya ada 51 emiten yang akhirnya IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan dari 51 emiten tersebut, 11 emitennya masuk dalam pemantauan khusus. Dari 11 emiten yang masuk ke pemantauan khusus tersebut, 9 emitennya masuk ke level gocap ke Rp50. Nah, 9 sahamnya apa saja? Silahkan teman-teman cek di slide berikut. 9 emiten yang akhirnya masuk ke level gocap sampai sekarang ya, sampai video ini diambil ada 9 saham, yaitu PTDU, ada Enzo, ada Sofa, ada Teh, ada CBMF, ada SBAT, ada KBAG, ada DADA, dan ada Pura. Dan total emisi dari 9 saham ini adalah sebesar 879 miliar rupiah ya, artinya ada 879 miliar uang yang nyangkut untuk 9 saham ini. Kemudian di tahun 2021 ada 53 emiten yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia ya, dan dari 53 emiten tersebut sebanyak 5 emiten masuk dalam pemantauan khusus. Dari 5 emiten yang masuk dalam pemantauan khusus, 5-5-nya sekarang masuk ke level gocap. Ya, dan 5 saham itu apa saja? Silahkan teman-teman cek di slide berikut. Ada IPPE, ada WMPP, ada TRU ya, TRUE ya. TRU ini salah satu emiten milik dari motivator yang terkenal yaitu Bong Chandra ya. Kemudian ada HOPE, ada HOPE ya, HOPE yang hanya berharap sahamnya bisa naik dari level gocap. Kemudian ada WMUU yang ini juga satu grup dengan WMPP dan dua-duanya masuk ke level gocap. Total nilai emisi dari 5 saham ini adalah sebanyak 1,4 triliun rupiah, yang artinya ada 1,4 triliun dana investor yang sekarang nyangkut di 5 saham ini. Kemudian di tahun 2022 ada 59 emiten yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan dari 59 emiten tersebut, 5 emitennya masuk dalam daftar pemantauan khusus. Dari 5 emiten yang masuk dalam daftar pemantauan khusus, 5-5-nya masuk ke level gocap saat ini. Nah, kira-kira 5 saham ini apa saja? Silahkan teman-teman lihat di slide berikut. 5 saham yang IPO di tahun 2022 yang akhirnya sampai saat ini masuk ke level gocap ada Zata, kemudian ada BSBK, kemudian ada Raffi. Ya, Raffi ini cukup terkenal dengan produknya kebab Turki Baba Raffi yang akhirnya juga masuk ke level gocap. Kemudian ada WinAir dan juga ada Baut.
Total emisi dari 5 saham ini adalah sebesar 859 miliar rupiah, yang artinya ada 859 miliar uang investor yang nyangkut di 5 saham ini. Kemudian di tahun 2023-nya sampai bulan Mei ada 39 emiten yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia ya, dan sekali lagi ini baru sampai bulan Mei. Ya, nanti akan ada 45 emiten lagi yang akan IPO sampai akhir tahun nanti ya. Jadi tunggu saja, kita lihat saja perkembangannya. Kemudian dari 39 emiten tersebut, sebanyak 4 emitennya masuk dalam daftar pemantauan khusus dan 4-empatnya sekarang masuk ke level gocap. Ya, apa saja 4 saham ini? Silahkan teman-teman lihat di slide berikut. 4 saham yang IPO di tahun 2023 ini dan langsung masuk ke level gocap ya. Jadi belum sampai 1 tahun setelah IPO akhirnya masuk ke level gocap, yaitu DOOH. Kemudian ada SAGE, kemudian ada FUTR, dan ada CBRI. Total emisi dari 4 saham ini adalah sebanyak 554 miliar rupiah, yang artinya ada 554 miliar dana yang nyangkut di 4 saham ini dan sampai saat ini tidak bisa keluar. Nah, dari sekian banyak emiten yang IPO tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini, sampai bulan Mei tahun ini ya, ada sekitar 34 emiten yang akhirnya masuk ke gocap hari ini ya, sampai video ini diambil tanggal 26 Juni 2023. Dan total emisi dari 34 emiten tersebut adalah sebanyak 5,9 triliun rupiah, yang jadi artinya ada duit 5,9 triliun rupiah yang nyangkut dan nggak bisa keluar. Dan saya doakan semua penonton channel The Investor ini tidak ada yang masuk dalam salah satu saham tersebut ya. Semoga tidak ada. Dan kalaupun misalkan ternyata ada, kita sudah terlanjur masuk ke saham tersebut dan akhirnya kita nyangkut di level gocap, ya jadikan itu sebagai pembelajaran supaya ke depan kita lebih berhati-hati untuk memilih saham. Dan kalau saya sendiri, saya juga menghindari saham-saham IPO ya, yang dimana saham-saham IPO ini menurut saya lebih besar spekulasinya dibandingkan investasinya. Ya, saya sendiri akan memilih saham-saham yang dia sudah listing di bursa cukup lama sehingga kita bisa tahu track record di bursanya, kita juga bisa melihat history dari valuasinya. Menurut saya itu lebih penting, lebih aman dibandingkan kita berburu saham-saham IPO. Oke, semoga video yang singkat ini bisa memberikan informasi buat teman-teman sekalian, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam Passive Income.